semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama aku Nabila Rizkina Putri, dan dalam video kali ini dalam rangka kegiatan PKM IMCB 2021 dengan tema Get to Know About Marketing with Us, aku akan membahas mengenai bagaimana cara mencapai brand awareness pada bisnis baru. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Bagaimana cara mencapai brand awareness pada bisnis baru? Apakah kalian sering mendengar orang-orang menyebutkan Aqua sebagai sebutan umum bagi air mineral dan Indomie sebagai sebutan umum bagi mie instan? Aqua dan Indomie merupakan salah satu merek air mineral dan mie instan yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Kemampuan suatu brand menjadi dikenali dan diingat oleh pelanggan sebagai suatu identitas suatu produk tersebut dikenal sebagai brand awareness. Brand awareness tersebut terwujud apabila sebagai seorang pelanggan kita membandingkan merek tersebut dengan merek lainnya, membicarakan merek tersebut, mengenali saat membaca atau mendengar merek tersebut, hingga akhirnya kita membeli produk tersebut. Dalam bisnis, brand awareness perlu untuk dimiliki dalam bisnis agar mampu menarik dan mengundang banyak pelanggan dalam bisnis kita. Dengan memiliki suatu brand yang dikenali, dapat membuat konsumen menjadi tertarik dan membeli produk atau jasa kita, karena konsumen merasa mengenali produk kita. Berikut merupakan beberapa fungsi brand awareness itu tersendiri. Yang pertama, menciptakan gambaran baik atau persepsi yang positif pada pelanggan. Seperti saat kita mengetahui suatu merek yang kita temui melalui orang lain maupun media sosial. Ketika merek tersebut memiliki gambaran baik bagi kita, maka kita otomatis akan mengenalnya dan tidak segan untuk merekomendasikan kepada orang lain mengenai merek tersebut. Yang kedua, membangun kepercayaan pelanggan terhadap merek. Pengalaman baik dalam berinteraksi dengan suatu merek akan membangun kepercayaan terhadap merek tersebut. Seperti contohnya, ketika pertama kali kita ingin memakan sushi, kita menemukan bahwa ada dua restoran sushi, yaitu Sushi Tei dan Sushi Baru dengan harga sushi yang hampir sama. Sebagai seorang pelanggan yang baru, kemungkinan kita akan cenderung memilih Sushi Tei, walaupun kita belum pernah makan sushi sebelumnya. Hal tersebut karena kita sering mendengar dan melihat review seseorang terhadap restoran Sushi Tei dibandingkan restoran sushi baru tersebut. Kemudian yang ketiga adalah untuk memperluas jaringan. Dengan adanya perencanaan yang baik dalam menyebarkan informasi dapat memperluas jaringan yang membuat merek menjadi semakin dikenal. Seperti dengan menciptakan konten berupa review suatu merek pada platform TikTok. Nantinya, konten tersebut akan tersebar dari mulut ke mulut hingga merek tersebut menjadi dikenal. Kemudian yang keempat yaitu adalah menciptakan asosiasi. Keberhasilan dalam menciptakan brand awareness akan memunculkan asosiasi, di mana asosiasi ini umumnya hadir dalam orang memikirkan suatu merek saat mereka menemukan kategori produk dan ketika orang menggunakan nama merek untuk menyampaikan kategori produk. Kemudian yang terakhir adalah membangun ekuitas merek. Ekuitas merupakan suatu nilai dari suatu aset. Nah, brand awareness membangun nilai aset, di mana semakin dikenalinya suatu merek tersebut, maka merek tersebut akan semakin memiliki nilai yang berharga. Brand awareness sendiri dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama berupa pengakuan merek. Pengenalan merek terjadi ketika adanya kemampuan pelanggan dalam mengenali merek dan membedakan merek tersebut dari merek lain ketika dia dipertemukan. Dalam jenis brand awareness ini,
pelanggan tidak diharuskan untuk mengingat namanya. Ini hanya berfokus pada apakah pelanggan dapat mengenalinya ketika disajikan di tempat penjualan atau ketika dia menyaksikan kemasan visual. Kemudian, kategori selanjutnya adalah brand recall. Brand recall merupakan langkah penarikan kembali merek secara spontan dari ingatan pelanggan ketika diminta oleh kategori produk, di mana umumnya dalam hal ini sebagian besar pengguna tidak dapat mengingat lebih dari 3-5 nama merek. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor individu dan merek itu sendiri seperti tingkat pendidikan, penggunaan, strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan, dan lain-lainnya. Kemudian kategori yang terakhir adalah top of mind awareness. Top of mind awareness adalah sekumpulan merek yang selalu dibeli oleh pelanggan. Top of mind awareness adalah pertimbangan pelanggan. Memasukkan merek ke dalam perangkat pertimbangan ini adalah tujuan akhir dari setiap pemasar. Lalu, bagaimana cara yang dapat kita lakukan bagi suatu bisnis yang baru untuk membangun brand awareness? Cara yang dapat kita lakukan yang pertama adalah untuk membangun kepribadian bisnis. Dalam membentuk bisnis, ada baiknya apabila menentukan nama dan logo yang mudah dikenali dan identik dengan produk kita. Selain itu, tagline juga diperlukan dalam bisnis. Tagline ini umumnya singkat, namun memiliki makna yang merepresentatifkan bisnis kita. Seperti apabila kita mendengar kata-kata "just do it", secara otomatis kita akan mengingat brand Nike. Kemudian, pada cara selanjutnya, kita dapat menentukan posisi. Strategi positioning yang cerdas sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap merek. Untuk membangun brand awareness, perlu adanya kemampuan untuk mencari posisi yang diinginkan tetapi belum dijelajahi, di mana dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran pelanggan merek Anda. Kemudian yang selanjutnya kita bisa mengembangkan dan memperluas social media bisnis. Teknologi yang berkembang pesat mendorong banyak orang untuk aktif bersosial media. Sosial media sendiri membantu bisnis kita dan dapat dikenal dan ditemui oleh banyak orang, yang dapat menciptakan dan meningkatkan hubungan dengan para konsumen kita. Sosial media juga menjadi metode yang tepat untuk melakukan pemasaran dengan biaya yang lebih sedikit, seperti membuat konten menarik, melakukan endorse, dan ads. Selanjutnya, membuat konten yang menarik dan memanfaatkan influencer. Agar sosial media bisnis yang dimiliki menjadi lebih maksimal, perlu adanya konten yang menarik dan sesuai dengan bisnis kita, seperti membuat foto produk yang menarik, memposting foto review produk dari customer, dan membuat informasi mengenai produk bisnis. Selain itu, untuk memanfaatkan social media bisnis dengan lebih baik, dapat dengan mencari influencer yang potensial untuk mempromosikan produk yang kita tawarkan. Karena influencer di sosial media menjangkau pasar yang lebih luas melalui berbagai media sosial, sehingga menjadi salah satu pemberi pengaruh terbesar dalam keberhasilan dan dikenalnya suatu brand bisnis. Selanjutnya yaitu mengikuti kegiatan seperti bazar dan pameran. Sebagai suatu bisnis yang baru, perlu adanya upaya agar bisnis kita dapat dikenali oleh banyak orang baru. Mengikuti bazar dan pameran menjadi langkah yang tepat agar bisnis kita dapat ditemui dan dikenali oleh banyak orang. Dalam bazar dan pameran ini, kita dapat membuka stand untuk mempromosikan dan menjual produk bisnis kita.
Dengan mengikuti bazar dan pameran ini juga berpotensi bagi kita untuk menjalin relasi dengan bisnis sejenis hingga bergabung dengan komunitas bisnis sejenis kita. Kemudian selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah menggunakan inbound dan outbound marketing. Teknik outbound marketing merupakan teknik push dan tidak semua orang membentuk perspektif positif dari merek karena iklan dan bentuk pemasaran keluar lainnya. Dan teknik inbound marketing sendiri merupakan teknik pull marketing yang menggunakan strategi non-intrusif dan bertarget seperti pemasaran konten, pemasaran media sosial, pemasaran acara, dan pengoptimalan mesin pencari dan lain-lainnya. Di mana teknik inbound sendiri bertujuan untuk menciptakan kesadaran merek, menarik klien potensial, dan mengubahnya menjadi prospek dan pelanggan yang aktual. Sehingga dengan adanya perpaduan antara inbound dan outbound marketing dapat menghasilkan brand awareness yang baik terhadap suatu brand. Selain itu, yang tidak kalah penting, perlu adanya tolak ukur keberhasilan dalam brand awareness. Berikut merupakan cara untuk mengukur keberhasilan strategi membentuk brand awareness. Yang pertama adalah survei. Dengan melakukan survei, kita dapat menjangkau kelompok sasaran dan mengajukan pertanyaan tentang suatu merek. Selain itu, dengan survei juga dapat membantu dalam melakukan outsourcing ke ahlinya. Kemudian yang kedua yaitu adalah Google Alerts. Google Alerts mendapatkan pemberitahuan setiap kali seseorang menyebut merek, sehingga menjadi alat pengukuran kesadaran merek gratis yang baik yang memberikan informasi email setiap kali nama merek tersebut disebutkan di situs web. Kemudian yang ketiga yaitu analisis dan mengukur traffic. Analisis dapat membantu untuk mencari tahu dari mana merek mendapatkan traffic paling banyak. Sedangkan traffic sendiri bisa menjadi ukuran yang bagus untuk kesadaran merek. Untuk melakukan analisis dan melihat traffic pada merek dapat memanfaatkan Google Analytics, SEMrush, Ahrefs, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir dengan melakukan social mentions and share. Dengan social mentions and share dapat membantu dalam mengukur banyaknya sebutan dan pembagian sosial mengenai suatu merek. Setelah menonton materi, yuk kita masuk ke dalam latihan soal. Soal yang pertama, kemampuan suatu brand menjadi dikenali dan diingat oleh pelanggan sebagai suatu identitas suatu produk disebut dengan A. Brand element, B. Branding, C. Brand identity, D. Brand awareness. Kemudian soal yang kedua, metode yang tepat untuk melakukan pemasaran dengan biaya yang lebih sedikit seperti dengan membuat konten menarik, melakukan endorse, dan ads disebut juga sebagai A. Media sosial, B. Website, C. Telemarketing, dan D. Marketplace. Kemudian soal berikutnya, sebagai suatu bisnis baru, hal apa yang bisa kita lakukan agar bisnis dapat dikenali dengan banyak orang? A. Melakukan pengurangan karyawan, B. Membuat brosur, C. Mengikuti bazar, dan D. Melakukan promosi melalui website. Kemudian soal yang terakhir, di bawah ini yang bukan merupakan dari metode untuk melakukan pemasaran yaitu A. Social media, B. Ads, C. Endorse influencer, dan D. Telemarketing. Berikut merupakan kunci jawaban dari latihan soal yang telah diberikan. Sesuaikan dengan jawaban kalian. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Nah, sekian pembelajaran dari kami nih, Aimars. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk follow social media IMCB berikut ini
untuk mengetahui selanjutnya seputar dunia marketing. Terima kasih.